يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله. Hari ini kita kembali lagi akan melaksanakan program kita peduli Palestina. Pekan lalu kemarin kita hadir di Palestina secara live dan alhamdulillah jamaah-jamaah sangat semangat memberikan bantuan kurang lebih 850 juta ya Pak Irwan. Iya betul Pak Fadil. Jamaah langsung kita berikan kepada sahabat-sahabat kita di sini. Alhamdulillah Pak Yusuf Kalla, terima kasih atas kehadirannya pagi ini, dan kita sekarang akan ditemani oleh 3 komunitas sahabat-sahabat kita yang banyak berkontribusi untuk sahabat kita di Palestina. Dari Mercy nanti akan diwakili oleh Pak Farid, kemudian juga dari Aman Palestina Pak Miftahudin sudah hadir juga di sini, dan Spirit of Aqsa yang sudah hadir juga Pak Umar Maki di sini. Untuk waktunya kami akan serahkan kepada Pak Irwan nanti bareng-bareng dengan saya untuk memberikan kata sambutan untuk program-program Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian akan dilanjutkan dengan yang terhormat Pak Yusuf Kalla. Beliau adalah tokoh juga yang meresmikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ini sudah ada live juga dari Gaza. Mungkin silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Pak Yusuf Kalla sudah hadir juga di sini. Terima kasih Bapak. Silakan mungkin sambutan dulu dari Pak Irwan, nanti Baik, kita sama-sama berbicara, ngobrol dengan teman-teman. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Ketua PMI yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan kepada Bapak Ibu sekalian dari Jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Ibu relawan yang berada di Indonesia maupun di Palestina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Pak JK, yang dinaungi oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di bawah pimpinan Pak Haji Rudi, dan dinaungi oleh Yayasan Masjid Raya Pondok Indah yang di bawah pimpinan Pak Haji Adang dan Bapak Samsul Marlin. Kami alhamdulillah setahun yang lalu diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Pak JK di awal-awal pandemi, dan alhamdulillah setelah setahun kita bisa berjumpa lagi dengan Pak JK. Selama setahun ini, sebagaimana amanah dari Pak JK juga, kami memiliki visi untuk memakmurkan masjid, terutama di waktu subuh, bagaimana umat Islam di Indonesia bisa aktif melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tentunya dengan prokes kesehatan ya Pak, dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan kita banyak mengisi waktu-waktu kita dengan program-program kajian keagamaan Pak JK, yaitu satu, kita pada pagi hari ini kita baru selesai kajian tadabbur Al-Quran, yang setiap hari Minggu kita mendalami, memahami bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Allah, yang selama setahun setengah kita baru menyelesaikan surat Al-Baqarah dan baru masuk di surat Ali Imran. Lalu kita juga ada kajian hadis pada hari Sabtunya, hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat, kajian-kajian tauhid, akhlak, dan lain-lain. Kita di samping itu juga pada hari Minggu biasanya mengadakan silaturahmi online ke beberapa negara, berbagai negara, ini untuk memperluas wawasan kaum muslim dan muslimat di Indonesia. Alhamdulillah setiap minggu, tadi dalam setahun terakhir kita sudah berjumpa dengan kurang lebih 52 negara Pak JK. Dan alhamdulillah biasanya acara tersebut dipimpin langsung oleh duta besar kita, Dubes Republik Indonesia yang berada di berbagai negara. Harusnya hari ini acaranya adalah silaturahmi dengan Dubes RI di Venezuela. Cuma karena melihat perkembangan yang terjadi di Palestina, kami merasa bahwa hari ini kita lebih cocok untuk bisa melihat perkembangan di Palestina dan bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin muslimat Indonesia, bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita juga alhamdulillah selama setahun terakhir melihat karena adanya pandemi, kita giatkan bantuan sosial untuk saudara-saudara kita yang mengalami dampak ekonomi dari
pandemi, dan alhamdulillah selama 12-13 bulan terakhir kita sudah menyalurkan bansos dalam bentuk sembako, beras dan sembako sebanyak 13 kali pula. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Ramadan itu puncaknya, kemarin kita bisa membantu kurang lebih sampai dengan 10 ton beras dan sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari pandemi. Dan alhamdulillah selama setahun ini juga setahun sekali kita aktif dengan PMI Pak JK untuk mengadakan acara donor darah gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa berkah dan kita bisa menyambut amanahnya dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak JK pada hari ini kehadirannya. Kita bincang-bincang mengenai peduli Palestina. Tentunya Pak JK memiliki perspektif yang lebih luas mengenai kejadian konflik yang terjadi di Palestina. Kira-kira apa yang kita sebagai warga Indonesia yang jauh di sini, apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin demikian dari saya seperti itu, Pak Fadian, Pak JK, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan telah memberikan pandangan apa yang sudah sahabat-sahabat pejuang subuh Masjid Pondok Indah laksanakan setahun terakhir ini. Alhamdulillah kita keliling dunia Pak Irwan ya, bertemu sahabat-sahabat. Silakan untuk mempersiapkan acara, kami beri kesempatan untuk Pak JK untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kami jamaah semua di sini. Waktu kami silakan Pak JK. Yang saya hormati saudara pimpinan dan seluruh hadirin di Masjid Pondok Indah ini. Pertama saya merasa bersyukur dan bangga atas kegiatan-kegiatan dilakukan para di Pondok Indah. Saya sampaikan bahwa fungsi masjid itu ialah kita harus berada dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Masjid hanya kita makmurkan artinya mendirikan, mengurus dan berjamaah. Semua itu yang kita lakukan memakmurkan. Tapi masjid juga harus memakmurkan jamaahnya. Nah, seperti itu apabila kita berbicara Palestina berarti kita berusaha untuk mengurangi kesulitannya, itu artinya memakmurkan, bagaimana membantu dan sebagainya. Nah, itulah fungsi masjid. Tentu kita selalu menyatakan bahwa masjid itu kita harus mengikuti Rasulullah dengan segala kegiatan dari masjid, pendidikan, perubatan, pengadilan dan sebagainya, perundingan. Namun sekarang ini semua fungsi-fungsi itu mempunyai kegiatan tersendiri. Pendidikan ada sekolah, pengadilan ada pengadilan, dan juga kegiatan kesehatan dan rumah sakit, sehingga kita menyesuaikan situasi dengan keadaan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita berbicara tentang apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peduli Indonesia, peduli Palestina, mungkin sebelumnya kita berbicara tentang sejarah ini terjadi kenapa. Konflik Israel, Palestina dan Israel, konflik yang paling lama dalam abad ke-20-21. Sudah lebih 70 tahun konflik ini terjadi. Tentu konflik itu sebenarnya sebelumnya juga sudah terjadi. Bahwa dalam sejarahnya, walaupun sejarah Palestina, Yerusalem itu sejarah yang Nabi Ibrahim dan tentu agama-agama besar juga lahir di daerah tersebut. Tapi juga konflik selalu terjadi di sana, ya, seperti yang kita katakan tadi. Memang kalau kita kembali ya sejarah yang lebih maju, artinya pada awal abad ke-20, setelah Inggris Balfour Declaration menyatakan bahwa daerah Palestina juga daerah yang di rumah daripada Yahudi di dunia ini. Itu menyebabkan deklarasi itu mulai maka terjadi perpindahan orang Yahudi ke daerah Palestina itu. Kemudian ditambah dengan Perang Dunia Kedua setelah Jerman memusnahkan, membunuh 6 juta penduduk Yahudi, maka makin banyak orang Yahudi berimigrasi ke daerah Palestina tersebut.
Nah, timbullah kemudian konflik besar dengan Arab Palestina dan juga negara-negara Arab sekitarnya yang dimulai karena adanya perang pertama atau ke-48 antara negara-negara Arab dan Palestina dengan Yahudi dan Israel pada waktu itu, bersamaan dengan didirikannya negara Israel pada waktu itu. Masih kecil, masih penduduknya belum banyak. Namun dalam perang 48 kita tahu semua dengan bantuan banyak dari Amerika dan dari negara lain, Israel berhasil mengalahkan dan akhirnya menambah luas daerah Yahudi. Kemudian perang kedua tahun 67 kita dengar istilahnya perang 6 hari. Ini juga mungkin menambah luas untuk mengalahkan negara-negara Mesir, Syria, Jordan yang membantu Palestina. Maka negara-negara pendudukan itu makin luas lagi. Kemudian perang Yom Kippur tahun 73. Itu juga walaupun mengalami dirayakan di Mesir sebagai kemenangan, namun juga perang itu makin menambah luas wilayah Israel dari Palestina. Mas sekarang tinggallah situasi seperti itu, di mana penduduknya hampir sama, 7 juta. Israel punya penduduk 7 juta, Palestina juga penduduknya sekitar 7 juta. Tapi 7 juta itu Israel menduduki wilayah lebih luas dibanding dengan Palestina. Tinggal tepi barat dan Gaza. Maka waktu itu juga timbul perjuangan yang dipimpin oleh PLO Yasir Arafat, kita kenalnya Yasir Arafat. Namun tidak bisa memundurkan, mengalahkan Israel. Maka timbullah juga pihak-pihak. Sayangnya adalah karena Palestina sendiri pecah antara Fatah dan Hamas. Hamas lebih keras, Fatah lebih kritik. Karena itulah telah terjadi suatu yang sehingga sulit terjadi persatuan, akibatnya mereka juga terpecah. Nanti kemarin ini, pada minggu lalu, 2 minggu lalu, setelah masalah di Masjid Al-Aqsa menimbulkan pembalasan di Gaza, itu terjadi seperti itu, sehingga kita harapkan bahwa persatuan itu kan ini satu momen yang baik bahwa antara Hamas dan Fatah akan bersatu. Mudah-mudahan hari ini bisa terbentuk sehingga kekuatan politik dan kekuatan persatuan di antara para di Palestina sendiri bisa bersatu untuk melawan. Memang perlawanan militer itu sudah sulit sekarang ini karena kita tahu semua negara-negara Arab juga konflik satu sama lain. Di Syria terjadi konflik, di Mesir juga terjadi masalah-masalah internal, sehingga kekuatan militernya katakanlah kalau ini perang militer yang dulu membantu Palestina yaitu Syria dan Palestina itu tidak sebaik pada dewasa ini, malah mundur. Jadi solusi hanya satu-satunya. Saya 2 kali mengunjungi Palestina, saya ke Ramallah, saya bertemu Perdana Menteri Palestina. Saya katakan, Anda perang sudah berapa kali? Karena ada perang 3 kali. Dan selalu tiap perang itu menyebabkan wilayah Palestina sendiri mengecil. Karena itu solusi yang, dan sekarang tidak mungkin perang lagi dibandingkan kekuatan yang begitu besar Israel itu, maka solusi yang terbaik ialah dialog perundingan. Dan memang sudah banyak ide perundingan itu, yaitu saling mengakui. Palestina mengakui Israel, Israel mengakui Palestina. Jadi kebijakan 2 negara yang berdaulat di daerah tersebut dan didukung oleh banyak negara. Saya kira itulah solusi yang selalu juga didukung oleh Indonesia. Bagaimana kebijakan 2 negara akan menjalin kedamaian di sana. Karena sekali lagi, kenyataannya kita bicara realistis saja. Bahwa sulit sekali negara Arab bersatu untuk melawan Israel pada dewasa ini. Karena itulah maka tepi barat juga walaupun itu otoritas Palestina ada, tapi secara militer diduduki oleh Israel sebenarnya. Saya lihat di sana di daerah tepi barat, hampir semua jalan-jalan itu dikontrol oleh polisi atau tentara Israel.
daerah tepi barat seperti itu. Akhirnya kenyataannya sehingga banyak yang mengatakan bahwa Palestina adalah penjara terbesar di dunia. Gaza dikepung, tepi barat dikontrol, diduduki, sehingga Yerusalem juga yang menjadi tempat yang pertentangan. Ada 4 hal sebenarnya yang menjadi keinginan daripada Palestina atau perjuangan Palestina, yaitu masalah tapal batas yang ingin kembali pada tahun 1967, kedua Yerusalem untuk menjadi ibu kota dan Palestina, right to return, hanya kembali kepada penduduk-penduduk Palestina yang mengungsi, itu dapat kembali ke tempatnya yang sekarang di Israel juga. Karena memang ini pengungsian yang paling lama di dunia ini adalah pengungsian di Palestina itu. PBB sampai sekarang menjamin pengungsi-pengungsi itu mungkin sudah anak cucu di Palestina, di tepi barat dan sebagainya. Tersebut. Nah, karena itu apa Indonesia? Indonesia selalu mendukung Palestina pasti, tidak pernah lepas. Cuma saya katakan kita paling bisa mendukung dalam 4D, doa, demo, diplomasi, dan sekarang kita berusaha untuk dana. Sumbangan yang terbesar memang dilakukan oleh Mercy dengan dibikin rumah sakit di Gaza itu luar biasa. Kita mengapresiasi hal tersebut, sama yang kita lakukan bersama-sama dengan Mercy juga di Myanmar, mendirikan rumah sakit di Myanmar di daerah Rohingya. Nah, ini untuk memberikan kita suatu hal. Jadi kita harapkan bahwa 4D ini kita lebih tingkatkan, karena kita tidak mungkin kirim tentara ke sana melawan. Kita tidak mungkin mengirim persenjataan karena kita tidak punya. Dan komisi kita juga terlalu jauh. Jadi hanya 4D yang bisa kita lakukan: doa, demo, diplomasi, dan dana. Jadi itulah saya berterima kasih kepada pengurus masjid di seluruh Indonesia yang sekarang kita harapkan dari Dewan Masjid memiliki himbauan bahwa 50% kota amal selama satu Jumat ini, satu minggu, dari Jumat ke Jumat itu dapat kita bantu kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk rehabilitasi dan juga membantu bagaimana kajian. Itulah sekilas ya background dan juga apa harapan kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak JK. Alhamdulillah Pak JK semenjak seminggu yang lalu hari Ahad tanggal 16 Mei sampai hari ini infak yang masuk ke donasi kami 100% kami sumbangkan insya Allah untuk Palestina, dan alhamdulillah dalam seminggu ini semangat dari jamaah luar biasa sekali Pak JK. Sampai tadi malam itu donasi untuk Palestina sudah terkumpul 850 juta. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi 1 M insya Allah Pak JK, mudah-mudahan, dan ini 100% akan kita sumbangkan untuk teman-teman ke warga Palestina melalui Mercy, melalui Sahabat Al-Aqsa maupun Spirit of Aqsa. Mungkin dari teman-teman dari Mercy, Pak Fadian mungkin mau menyapa Pak JK, mungkin kita persilahkan ya Pak Fadian sebelum kita mulai. Silakan Pak Farid, ya. Open mic. Karena Pak JK salah satu pihak yang meresmikan Rumah Sakit Indonesia ya Pak JK waktu itu di Palestina. Pak Farid bisa open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, Ketua PMI Indonesia, orang tua kami, juga teman-teman pejuang Masjid Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah, dan para pemirsa semuanya yang mendengarkan acara ini. Saya ucapkan masih suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Semoga amal ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sedikit bercerita seperti apa yang tadi telah disinggung oleh orang tua kami. Karena Pak JK memang bersinggungan dengan Mercy sejak awal barangkali Pak, dari zaman di Aceh dan seterusnya sampai saat ini. Alhamdulillah. Berawal saya sedikit bercerita tentang keberadaan Mercy. Saya mulai bergabung dengan Mercy sekitar tahun 2004. Waktu itu problem atau bencana tsunami di Aceh. Kejadian itu cukup dahsyat, sehingga banyak sekali NGO luar negeri yang akan membantu
membuat infrastruktur untuk Aceh. Sedangkan Mercy tidak punya perangkap untuk itu. Akhirnya satu-satunya NGO relawan Mercy yang bukan dokter adalah saya ketika itu. Saya dari engineer. Kita berinisiatif untuk membuat wadah, yaitu divisi konstruksi di dalam Mercy. Karena Mercy kan awalnya kegiatannya hanya berkaitan dengan medis. Ketika masyarakat membutuhkan dalam konflik itu bencana alam ataupun konflik perang, bencana konflik perang, Mercy akan selalu ada di depan. Alhamdulillah dengan berhasilnya kita bentuk divisi konstruksi ini, sepak terjangnya Mercy alhamdulillah menambah dan meluas. Dan kita waktu itu setiap ada bencana alam maupun konflik, salah satunya setelah recovery kesehatan, kita membuat infrastruktur. Apakah itu sekolahan, poliklinik, ataukah masjid, ataukah rumah, ataukah rumah sakit. Seperti di Jogja, di Nias, di banyak tempat ya. Dan alhamdulillah tempat yang terbesar saat ini yang kita bangun adalah seperti tadi Pak JK bilang, selain di Palestina adalah di Myanmar, di Rakhine tepatnya. Kita bekerja sama dengan PMI ketika itu dan juga Buddha Suci dan juga Mercy. Dan rumah sakit tersebut sudah jadi, sudah siap untuk dioperasionalkan. Begitu juga saat ini kita sedang bercerita tentang rumah sakit Mercy, rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Itu saya sedikit ceritakan asal muasal atau awalnya. Ini background ini ada salah satu Wisma Dr. Yose Rizal ya, di samping Rumah Sakit Indonesia. Awalnya ketika itu tahun 2009 kita begitu mendapatkan amanah yang cukup besar dalam hitungan hari, mungkin tidak sampai 1 bulan, uang yang terkumpul sudah hampir di atas 10 miliar. Nah, di dalam perjalanan itu, karena kita sudah punya divisi konstruksi, banyak ide dari teman-teman dokter, terutama ketika itu Dr. Henry dan Dr. Yosi, yang membuka wacana untuk membuat rumah sakit di dalam Gaza. Nah, saya yang diajak bicara untuk melakukan rencana ini. Saya katakan semuanya bisa kita lakukan dengan kata kuncinya satu, yaitu semangat yang tinggi dan keikhlasan untuk membantu. Alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya itu dapat kita wujudkan, tapi mempunyai perjalanan yang sangat berliku, yang sangat di luar dugaan ya. Kalau hitung-hitungan manusia kayaknya nggak mungkin kalau bukan itu pertolongan Allah dan juga tentunya bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke. Sehingga saya sedikit bercerita detailnya. Begitu teman-teman masuk ke dalam Gaza tahun 2009, kita langsung mengadakan menyatakan kerjasama. Ketika itu berbicaralah antara Menteri Kesehatan Indonesia, waktu itu masih Ibu Siti Fadila, langsung dengan Menteri Kesehatan yang ada di Gaza, Bapak Basim Naim. Dan kita mulai merancang, mendesain, mendetailkan semua pekerjaan ini. Dan perlu saya informasikan dalam kesempatan ini bahwa kesepakatan membangun rumah sakit Indonesia yang ada di benak saya, karena saya yang paling bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, karena uangnya juga waktu itu kita ukur ya, kemampuan kita supaya rumah sakit ini betul-betul terwujud dan jadi. Tidak lebih di atas puskesmas lah, gitu. Kecil sekali, di atas perhitungan saya di atas 2.000 meter. Khususnya yang ada di Gaza, mereka menginfakkan lahannya 1,4 hektar. Dan Dr. Yose almarhum mengatakan kita harus desain yang lebih besar lagi. Mulailah di situ terjadi ketegangan. Kita sangat khawatir kalau desain yang kita buat besar, tentunya biayanya juga sangat besar. Sehingga saya berdebat cukup keras gitu ya. Saya kepengennya ini rumah sakit betul-betul terwujud dan jadi dalam waktu cepat. Tapi sekali lagi ini mungkin manajemennya Allah terhadap kita semua ya.
bangsa Indonesia yang mengamanahkan melalui Mercy, juga bangsa Palestina yang ada di Gaza ketika kita sedang membantu. Mereka mengatakan umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Saya yakin, walaupun startingnya kita mulainya dengan angka yang kecil, uang yang terkumpul kecil, kita punya perencanaan yang begitu besar, saya yakin pada waktunya nanti Allah akan berikan pertolongan. Akhirnya mulailah kita mendesain yang besar, yang ukurannya besar, perlu biaya sampai di atas 100 miliar, gitu ya. Uang kita waktu itu sangat minim sekali, hitungannya mungkin sekitar ada 15 miliar. Akhirnya desain sudah jadi, gambarnya sudah detail, kita mulai kerja. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kerja, kita tahu betul regulasi yang diterapkan oleh masyarakat atau pemerintahan Palestina yang ada di Gaza itu cukup ketat. Karena dia juga tidak mau menjadi sumber fitnah atas donasi-donasi yang masuk ke sana. Dan kita itu, waktu itu di luar dugaan harus ikut tender. Kita sebagai owner, pekerjaannya ini di tender, karena kalau tidak di tender bisa jadi fitnah. Kita mengikuti, mau atau tidak mau kita mengikuti aturan-aturan itu. Alhamdulillah, setelah kita memutuskan menghitung dengan uang kita yang ada ketika itu, kita hanya punya uang kurang lebih sekitar 1,5 juta US dollar. Itu adalah sumbangan murni dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam lapisan masyarakat. Alhamdulillah, kita kerjakan bagi 3. Yang kita kerjakan pertama adalah bagian struktur. Kita tenderkan dan dikerjakan oleh kontraktor dari Palestina, Gaza. Dan itu tepat waktu. Dalam waktu kurang lebih 12 bulan, jadi. Di atas lahan 1,4 hektar, dan luas bangunannya kurang lebih hampir 8.000 meter square. Alhamdulillah itu telah jadi, tapi di dalam perjalanan itu kita campaign lagi di Indonesia. Alhamdulillah, dengan kampanye itu uang terkumpul, dan ada terobosan. Kita melihat, karena kita aktif di dalam Gaza, kita hari-hari ada di sana, kita melihat sepertinya kita bisa bekerja sendiri. Kita mengambil nilai plusnya. Nilai plusnya apa? Lebih banyak masyarakat Indonesia yang aktif di dalam perjuangan bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Mereka bisa hadir di sana dan bisa merasakan bagaimana suka dukanya ada di daerah yang terjajah dan juga yang di blokade. Dan saya sangat bersyukur dapat bersinggungan dengan salah satu pesantren atau salah satu mahat Al-Fatah. Mereka masyarakatnya cukup banyak, puluhan ribu tersebar di seluruh Indonesia, dan disiplin ilmunya juga cukup banyak. Dan yang paling kita syukuri punya tagline adalah pembebasan Al-Aqsa. Akhirnya kita merekrut teman-teman kita yang dari sana, dari Indonesia, untuk menjadi pejuang atau mujahid profesional. Dari mulai connect, tukang, engineer, pokoknya yang berkaitan dengan bangunan, EME, sehingga kita rekrut itu dan kita ngomong dengan penguasa Palestina dan mereka setuju. Tahap selanjutnya adalah kita kerjakan sendiri. Tujuannya adalah satu, pertama kita banyak warga Indonesia yang akan mengenal secara langsung perjuangan bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Yang kedua, meminimize cost pembangunan. Karena kita kerjaan sendiri, tidak ada keuntungan buat kontraktor. Kita ngerti pembangunan ini jadinya akan seperti apa. Terus yang ketiga, betul-betul amanah ini tidak boros dalam overhead. Jadi betul-betul maksimal sampainya kepada tempat tujuannya. Begitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya ini tercapai, dan bahkan kita juga baru saja melakukan pekerjaan tahap 2 yang baru rampung beberapa 1 tahun yang lalu, dan sekarang sedang mengisi equipment di dalam rumah sakit tersebut. Dan perlu diketahui bahwa rumah sakit ini suasana saat ini di malam hari, jam 2 kurang lebih ya, ini di depan Wisma Dr. Seja, sebelah berdekatan sekali. Coba mungkin teman-teman bisa arahkan ke arah rumah sakit. Nah ini rumah sakitnya, sekarang sudah terdiri dari 4 lantai, kapasitasnya 1 basement.
Dan insya Allah ada pekerjaan tahap 3 di seberangnya, kita akan bangun lagi poli, kurang lebih sekitar 4 lantai, dan juga akan ada tempat pendidikan para perawat, nurse gitu. Jadi benar-benar komprehensif di tempat ini. Di seberang, nanti di seberang jalannya lagi. Sudah kerjasamanya sudah kita sepakati. Dan alhamdulillah dengan izin Allah rumah sakit ini dapat berfungsi, berjalan di sesuai harapan, dan biayanya juga dapat kita tekan, tapi hasilnya juga maksimal. Perlu diketahui pemirsa bahwa sampai detik ini kita tidak pernah memiliki kontrak sampai seperti apa rumah sakit yang kita berikan. Ini betul-betul kontraknya dari hati ke hati. Jadi kita tidak pernah menjanjikan jenis equipment seperti ini, tapi kita selalu memberikan yang terbaik dan termahal. Karena kita betul-betul seluruh amanah yang dititipkan oleh kami betul-betul sampai secara maksimal dan betul-betul sangat bermanfaat untuk masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Amin. Dan juga saya dapat sampaikan juga dalam kesempatan ini, begitu semangatnya Dr. Yose Rizal bersama kawan-kawan membuka hubungan dengan masyarakat yang ada di Gaza, di Palestina khususnya, sehingga banyak juga masyarakat Indonesia yang berinteraksi di sana, yang sampai berumah tangga dengan masyarakat, dengan warga Gaza. Ada kita tahu saudara Abdillah Onim yang dulunya di Mercy, tapi sekarang sudah tidak di Mercy lagi, tapi dia tetap bisa aktif di sana. Juga saudara Husin yang pernah juga di Mercy, tapi sekarang sudah tidak di Mercy lagi, tapi dia tetap juga membantu warga Palestina yang ada di sana. Nah, inilah salah satu perjalanan yang dilakukan oleh Mercy di dalam menyampaikan amanah, baik itu yang ada di Gaza maupun di tempat-tempat lain yang ada di Rohingya, yang kita kerjasama dengan PMI, dengan Bapak Yusuf Kala, orang tua kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi benchmark atau pijakan pertama kita untuk pada akhirnya nanti bersama-sama Palestina merdeka. Kita bersama-sama bisa bersama-sama bangsa Palestina masuk ke dalam Al-Aqsa, insya Allah. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Pak Farid. Ya, sama-sama, Ustaz. Terima kasih. Semoga kehadiran Rumah Sakit Indonesia di Gaza bisa sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina ya Pak Farid ya. Mungkin kami beri kesempatan ke Pak JK apabila hendak untuk memberikan sepatah dua kata Pak mengenai Mercy ini Pak. Silakan Pak JK. Ya tentu tadi saya tidak apresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Mercy di Gaza. Kalau kita lihat sebenarnya Palestina itu mempunyai potensi yang besar. Kalau kita lihat di Gaza, di Ramallah, di lain di Sakundung di tepi barat, itu sebenarnya kondisinya jauh lebih baik dibanding dengan kota-kota kita di Indonesia. Kita lihat saja di kota-kota semua rumah bertingkat. Jadi ekonomi mereka sebenarnya juga jalan, terutama dukungan dari banyak negara, negara-negara Arab, apakah itu Saudi, Kuwait, Qatar, dan juga Iran membantu Gaza. Namun persatuan mereka memang perlu sekarang kita dorong, karena tanpa persatuan mereka itu tidak bisa. Karena kalau mereka hidup hanya dari skala bantuan dari luar, begitu bantuan berhenti, mereka akan mengalami kesulitan. Karena itulah artinya bagi kita semua, itu perdamaian itu sangat penting. Dan itu apapun yang terjadi, mereka berusaha, yang negara-negara besar berusaha untuk melemahkan negara-negara Arab dan Palestina itu, karena begitu mereka lemah, begitu Syria saling kempul satu sama lain, maka mereka tidak bisa lawan yang lain. Jadi saya kira sangat penting, dan juga sekali lagi tadi apresiasi apa yang dilakukan oleh Mercy di sana. Seperti dikatakan sejak awal, saya sama-sama dengan Saudara Rio Rizal itu waktu urusan dengan Afghanistan. Kita mau ke Pakistan waktu itu dengan Hercules.
saya datang, boleh nggak sama-sama kita? Oke, kau ikut sama saya ke Pakistan. Tapi saya hanya sampai perbatasan Pakistan waktu Bangkok Islam. Saya masuk ke darat ke pedalaman Afghanistan untuk melayani kesehatan mereka. Jadi itu dibutuhkan suatu kemauan, keberanian dan juga keikhlasan membantu sesama. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak JK. Seperti katanya. Pak JK dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kami sampaikan tadi di awal bahwa sebagian dari donasi dari Bapak Ibu sekalian telah kami salurkan melalui MERS. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kebutuhan operasional MERS di sana. Dan kami sampaikan juga bahwa salah satu yayasan yang menaungi komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah adalah Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Pembina dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Pak Habil Marati mungkin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Pak JK dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Silakan Pak Habil. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Ucu. Ya, Assalamualaikum Pak Ucu. Ya. Alhamdulillah Bapak sehat terus. Pagi hari ini bisa bergabung dengan pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Jadi ini di bawah yayasan, namanya Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dan alhamdulillah kami punya komunitas juga namanya Komunitas Pejuang Subuh Masjid Indonesia. Dan itu insya Allah nanti kami akan bangun di seluruh masjid yang dimiliki oleh DMI, Pak Ucu. DMI Terus Dewan Masjid kan DMI kan punya masjid 800.000 lebih Pak Ucu. Ya. Jadi insya Allah kami juga akan mendirikan yayasan ini dibangun dengan 3 misi, yaitu misi pertama gerakan sholat subuh berjamaah di masjid, yang kedua misi gerakan infak, yang ketiga misi gerakan silaturahmi. Jadi habis sholat subuh kita silaturahmi, itu Pak Ucu. Jadi kegiatan kami ini sangat positif. Di samping itu juga yayasan punya niat, Yayasan Pejuang Subuh Indah punya niat untuk membangun rumah Al-Quran dan rumah singgah anak yatim di Gaza. Kami sedang berpikir, merencanakan. Saya juga mohon Pak Ucu bisa mendukung kegiatan tersebut dalam rangka untuk melakukan sebagian infak sedekah bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Saya kira demikian Pak Ucu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habil. Silakan Pak JK, seperti sudah kenal lama dengan Pak Habil ya Pak JK. Ini sama. Pak Habil itu teman lama. Iya, baik. Terima kasih Pak Habil, Pak JK atas ini. Tadi yang disampaikan bahwa kami selain dengan MERS, Komunitas Pejuang Subuh MPPI juga menyalurkan bantuan kita ke ada sahabat-sahabat dari sahabat Al-Aqsa maupun Spirit of Aqsa, juga mereka semua hadir di acara ini Pak JK. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya serahkan ke Pak Fadian apabila ada ini Pak Fadian. Terima kasih Pak Irwan. Pak Farid juga menerangkan tadi. Saya tergelitik dengan Mas Fikri ya. Mas Fikri sedang live di Rumah Sakit Gaza ya. Mungkin Mas Fikri bisa open mic langsung menceritakan ada apa, sedang apa di sana. Ini di sana 3:30 pagi ya, belum azan subuh. Silakan Mas Fikri bisa open video dan open mic-nya. Ini Mas Fikri, saudara kita semua yang ada di sana. Betul. Silakan Mas Fikri bisa melaporkan pandangan mata di sana. Assalamualaikum Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jam berapa di sana sekarang? Saat ini di Gaza sedang jam 3:44. Masya Allah. Azan subuh jam 4 sekian ya? Jam 3:30 tadi. Sudah. Oh, udah azan ya? Udah azan ya? Sudah azan, Fik ya? Iya. Ya. Silakan Mas Fikri melaporkan pandangan mata langsung live dari Rumah Sakit Indonesia di sana. Brandnya memang Rumah Sakit Indonesia. Iya, ya, udah azan Pak. Oke, baik. Coba Fik, background rumah sakitnya Fik. Oke.
Nah, Cuma ya. agak Bisa masuk ke UGD nggak, Fik? Ya. untuk masuk ke rumah sakit kita ini belum dapat password wifi-nya di dalam karena kan memang dia ada waktunya setiap itu. Oke. Kita waktu itu sudah pernah coba. Oke, coba di depan UGD-nya aja, coba putar ke depan UGD. UGD di sebelah pintu Bisa muter nggak ke UGD? timur ya. Timur ya? Ha? Wifi-nya kurang sampai. Wifi-nya takut. Oke, nggak apa-apa. Mungkin diperlihatkan lantai yang kita baru bangun, lantai 4 rumah sakit yang tambah 2 lantai. Nah, itu dia tuh sudah sempurna. Itu lapisannya para pemirsa itu dari sebuah marmer diambil dari Han Halil, dari itu Han Halil itu Hebron ya. Itu semuanya barang di produknya bagus sekali. Tebalnya 9 cm. Itu di dalam perjanjian kita kepada Kementerian Kesehatan tidak ada itu. Namun kita selalu berbuat yang terbaik. Itu membungkus rumah sakit itu kalau nggak salah kurang lebih hampir 4,5 miliar ya, hampir 5 miliar lah. Lantai 1, 2, dan 3 dan 4. Itu fungsinya adalah selain buat keindahan, juga untuk meredam panas ketika musim panas, meredam dingin ketika musim dingin. Dan juga maintenance-nya mendekati 0, karena tidak ada painting lagi, tidak perlu dicat, tidak perlu ada, paling aja perawatan disiram. Mungkin disiramnya 2 atau 3 tahun sekali barangkali ya. Karena kan kalau badai debu juga suka, jadi melekat di situ. Itu salah satu yang kita berikan yang terbaik. Dan ini semua tidak pakai perjanjian secara tertulis dengan pihak Palestina di Gaza, tapi selalu kita berikan yang terbaik. Juga alat-alatnya, kalau yang mengerti medis barangkali itu CT scan-nya itu dari Jerman, Siemens, itu kalau ketika itu yang 270 slice kalau saya tidak salah. Dan itu sangat menolong sekali, dan juga peralatan-peralatan yang lainnya gitu. Silakan Fikri. Nah, itu ruang pendukung ya. Ini Wisma Dr. Yose Rizal. 2 lantai setengah ya, bertiga lantai kita tambahin lagi di atas. Fikri silakan komentar Fik. Mas Fikri, ini ada pertanyaan jadi dari chat nih. Saat ini ada berapa pasien yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia? Kalau ada info. Silakan Fik. Nggak dengar nggak deh? Ya. Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saat ini ya halo. Ya. Silakan lanjut Halo. Fikri. Agak terputus ya. Terputus ya. Kita doakan almarhum Dr. Rizal yang begitu banyak memberikan jasa-jasanya untuk kerjasama Indonesia dengan Palestina ini ya. Betul. Iya, betul sekali. Ini juga yang membuka itu. Hadir di sini Dr. Henry ya dari Mercy juga. Beliau. Ya. Mas Fikri bisa melaporkan berapa pasien yang sedang ada di Rumah Sakit Indonesia? Ya. Memang saat ini Rumah Sakit Indonesia menampung lebih dari 500 pasien di dalam rumah sakit. Itu kapasitasnya ya. Kalau jumlah yang sedang dirawat? Kalau jumlah yang sedang dirawat berapa? Kalau boleh saya tambahkan, itu kapasitas kita tuh hanya 150. Jadi memang sudah overload. Overload, ya. Kita harapkan memang lantai 3 dan 4 akan ada penambahan, tapi memang itu koneksinya Pak Fadian ya, bagian yang sudah diinstal. Baik. Ini juga ada Dr. Henry ya dari Mercy. Mungkin mau ada info, silakan Pak Dr. Henry. Ini sahabat kita dari Mercy juga.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadian dan rekan-rekan pejuang subuh yang kami hormati, Pak JK yang luar biasa. Sejak seperti yang beliau sampaikan, sejak Afghanistan, penyerangan Afghanistan ke Afghanistan oleh Amerika, pada saat itu memang kami turut serta, nebeng lah ya istilahnya, kami nebeng ke pemerintah, ikut ke Pakistan pada saat itu. Kebetulan saya ikut Pak bareng Bapak dengan Hercules waktu itu dengan Pak almarhum Mar'i Muhammad. Terima kasih dukungan Pak JK ini luar biasa sejak awal, termasuk pada kasus kerusuhan di Maluku ya. Sampai dengan terakhir rumah sakit Indonesia di Myanmar. Jadi luar biasa peran Pak JK dalam proses khususnya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Salam takzim kami, semoga peran Pak JK Allah balas dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tadi disampaikan Mas Fikri terkait dengan pasien, itu 500 pasien merupakan pasien yang kunjungan pasien harian perharinya ya, perharinya 500. Dan eskalasi itu menjadi meningkat ketika terjadi serangan Israel ke Gaza Palestina. Terutama kasus-kasus di traumatik, yaitu kasus-kasus luka-luka akibat bom yang sampai ke Gaza. Demikian, jadi sekali lagi bahwa peran masyarakat Indonesia itu sangat dekat di hati masyarakat Palestina, khususnya Gaza, dengan keberadaan Rumah Sakit Indonesia, di mana manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh mereka. Sehingga dengan adanya pasien-pasien yang melebihi dari kapasitas yang semula 100 bed, kemudian mereka meminta kembali untuk memohon kepada masyarakat Indonesia untuk dibangunkan, ditambah ruangan dan fasilitas lainnya. Dan alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Farid, bahwa penambahan ini 2 lantai lagi sudah terwujud, tinggal penambahan equipment-nya yang belum terrealisasi. Yang unik gini, saya menambahkan Pak Farid, yang unik pada saat awalnya sebenarnya kami menyerahkan rumah sakit itu awalnya hanya gedung. Ya, gedung. Kenapa gedung? Karena memang dana yang terkumpul baru hanya sampai gedung. Nah, tapi ketika kemudian kami ingin menyerahkan, kok rasanya tidak elok kalau kemudian bangunan rumah sakit tidak ada equipment, di mana mereka sendiri sedang kesulitan. Tidak etis rasanya kalau kemudian kita hanya menyerahkan gedung, judulnya rumah sakit, tapi tidak ada peralatan medis. Sehingga upaya-upaya untuk terus menggalang dana terkait dengan equipment terus dilanjutkan, sampai pada titik di mana mungkin agak kurang enak didengar ya, bahwa nggak apa-apa, mesti diceritakan ini. kurang enak didengar, memang agak miris ya, ketika eskalasi serangan Israel ke Gaza yang kemudian menambah donasi yang begitu hebat. Ini sebenarnya tidak kita inginkan, gitu ya. Tapi nyatanya masyarakat Indonesia ngeh atau sadar pada saat kemudian ada serangan-serangan seperti ini. Dan pada episode serangan Israel kalau tidak salah di tahun 2012 kalau tidak salah, itu per hari itu bisa sampai donasi sampai 200 jutaan dalam bentuk recehan. Dalam bentuk receh ya. Pihak bank yang kami titipkan dananya kewalahan untuk menghitung recehan yang nominalnya luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi ada hal lain yang kemudian juga menjadi unik adalah saat kemudian
kami kami berdiskusi untuk kemudian menambah biaya dengan mencoba berhutang. Mungkin Pak Farid ingat ya Pak Farid ya? Iya. Mencoba berhutang untuk menambah peralatan ya. Garantinya siapa? Garantinya adalah dana pribadi dari Pak Farid dan Dr. Jose. Tapi Allah kemudian ijabah dengan kemudian sekitar 2 minggu dan 3 minggu kemudian setelah kami rapat Terpenuhi dari masyarakat. Terpenuhi dari masyarakat. Jadi tidak jadi berhutang. Tidak jadi berhutang. Allah ijabah dengan masyarakat Indonesia yang kemudian memenuhi panggilan untuk membantu saudaranya di Gaza Palestina. Dan itu dari berbagai lapisan masyarakat itu. Dan itu dari berbagai lapisan masyarakat, luar biasa. Muslim maupun non Muslim. Ya. Jadi merah putih. Ini merupakan kalau tidak salah tanggal 6 Januari ini pada saat serah terima 9 Januari. Rumah sakit tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari 2016. Serah terima Rumah Sakit Indonesia di Gaza dihadiri oleh yang kami hormati Pak JK ya, selaku perwakilan pemerintah Indonesia dan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan Palestina. Demikian. Oke, terima kasih. Tadi di layar ada Pak JK ya, ada acara di awal-awal ketika pembangunan masjid. Mungkin bisa ditampilkan lagi Pak Said. Jadi mungkin Pak JK masih ingat ya acaranya. Nah, ini kalau boleh diceritakan ini kapan dan di mana? Di Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki ya. Taman Ismail Marzuki. Satu hal yang saya ingat dari keynote speech Pak JK adalah bagaimanapun kondisi masyarakat Indonesia lebih miskin, lebih tidak berpunya, namun kondisi Palestina saat ini perlu dibantu. Itu yang kalimat yang saya ingat dari Pak JK. Dan itu sangat benar bahwa secara building, secara ini mungkin masyarakat Indonesia kalah dari masyarakat Palestina ataupun dari khususnya masyarakat Gaza gitu ya. Mereka hidup di apartemen yang meskipun sebagian ada juga banyak juga yang tidak berpunya, tapi jauh kondisi mereka terpenjara, penjara terbesar di seluruh dunia, inilah yang menyebabkan kenapa kemudian kita harus bantu dalam kondisi kesulitan mereka saat ini. Demikian Pak Fadian. Baik, terima kasih. Luar biasa nih teman-teman Mercy, kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Terus terang tadi yang Pak Irwan katakan, Pak JK, kita niatnya adalah memakmurkan masjid. Mohon maaf, baru bisa sebagai pejuang subuh, bangun subuh-subuh dan ke masjid. Ternyata teman-teman sudah melangkah jauh, luar biasa. Mohon doanya kita juga bisa, insya Allah bisa mendukung teman-teman semua. Ini juga terima kasih Pak JK dengan 4D-nya ya, untuk membantu Palestina itu. Satu, diplomasi. Wah, ini siapa monggo yang luar biasa ini harus punya posisi untuk bisa dengan teman-teman dengan kelas internasionalnya. Kemudian dengan berdemo juga salah satu cara kita juga ya. Kemudian berdoa, mungkin kita semua bisa berdoa di sini. Nah, ini juga kita berkesempatan ada satu berdonasi. Mungkin mudah-mudahan dengan rupiah, berapapun rupiah bisa sampai di sana. Nah, saya ingatkan juga ini teman-teman di sini, ini sudah mulai banyak akun abal-abal, mohon maaf. Nah, ini kami di acara ini hanya membuka satu akun saja. Kembali lagi saya ingatkan, ini Bank Syariah Indonesia yang akan, seperti Pak Irwan katakan tadi, akan disalurkan kepada sahabat-sahabat yang sudah berkompeten. Jadi ini nomor akun kami disatukan di sini, nanti kita bagi-bagi untuk kepada teman-teman yang sudah berkompeten, dan kita live di sini juga membuktikan bahwa inilah teman-teman kita yang sudah bisa berhubungan langsung dengan saudara-saudara kita di Palestina. 72-2020-1001, ini Bank Syariah Indonesia nomor kita. Begitu, mungkin Pak JK mendengar kabar Bapak akan ada acara lagi ya Pak ya?
Kalau mau Bapak mau pamit silahkan, tapi kalau mau ngobrol-ngobrol bersama kami akan senang sekali Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak JK. Pak JK, sebelum pamit ini ada Pak Bustaman yang ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya atas nama Pejuang Subuh. Silakan Pak Bustaman. Silakan Pak Bustaman. Silakan di-unmute terlebih dahulu Pak Bus. Sudah saya unmute. Ya. Nah, Pak Bustaman. Silakan Pak Bus. Di-unmute, ya silakan Pak Bus. Di-unmute terlebih dahulu Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya atas nama Yayasan Pujian Subuh Pondok Indah dari segenap rekan transform mengucapkan selamat atas kehadiran Pak JK. Mudah-mudahan Pak JK selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur yang panjang. Semoga apa-apa yang Bapak JK sampaikan kepada kami ini mudah-mudahan jadi acuan, jadi suatu cambuk bagi kita, bagi kami untuk melangkah lebih jauh, yang lebih konstruktif gitu. Terima kasih banyak atas nama Yayasan Pujian Subuh Pondok Indah mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas kehadiran Pak JK, sudah meluangkan waktu. Kami tahu Pak JK banyak sekali acara-acara, tapi beliau dengan senang hati hadir di tempat kami ini. Terima kasih Pak JK, selamat. Semoga Bapak sukses, bahagia selalu bersama Ibu dan anak-anak, cucu-cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustaman, terima kasih Pak JK atas waktu dan kehadirannya Pak. Semoga Pak JK selalu sehat dan sukses. Kami izin untuk melanjutkan acaranya Pak JK. Silakan. Ya, terima kasih Pak JK. Silakan Pak Fadian untuk melanjutkan. Terima kasih Pak JK. Ini juga kami informasi sekali lagi bahwa tiap pekan kita bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kita, para dubes, para jamaah lainnya, pelajar di beberapa negara di dunia. Kita rutin mengadakan hal itu. Dari sahabat-sahabat Mercy mungkin akan menambahkan, alhamdulillah kita sudah menyalurkan langsung dari itu hari Selasa Pak Irwan ya, ketika kemarin dapat hari Selasa kita langsung menyerahkan ke saudara-saudara kita di Mercy. Mungkin kalau boleh tahu ini jemaah banyak yang juga mendonasikan rezekinya. Kalau boleh tahu nih pada bertanya apa sih kebutuhan Mercy di sana, khususnya Rumah Sakit Indonesia di sana. Silakan Pak Farid. Terima kasih. Sudah ada permintaan secara resmi dari Kementerian Kesehatan bersurat kepada Mercy. Mereka memerlukan obat-obatan dan supporting kesehatan seperti KASA dan banyak lagi yang lainnya, dan itu kita sedang teknis. Biasanya metode kita memberikan karena kita sudah punya network dengan para supplier kita yang ada di Gaza, hingga apa yang dibutuhkan kita transfer ke supplier kita yang ada di Gaza, dan supplier itu yang akan mengantarkan barang-barang tersebut. Jadi kita tidak berikan uang secara langsung ke Kementerian Kesehatan, tapi kita berikan ke supplier-supplier. Kita mengenal sekali, cukup baik hubungannya, karena perbelanjaan kita sampai puluhan miliar ketika membeli equipment, juga peralatan-peralatan supporting alat-alat kesehatan. Dan itu memang sangat efektif, karena tidak akan terjadi fitnah atau kebocoran-kebocoran yang tidak kita harapkan. Karena kita bisa diterima oleh Palestina, khususnya yang ada di Gaza, itu memerlukan proses tahunan. Sangat panjang sekali. Ketika kita masuk pertama, kita diuji, kita harus mengikuti proses tender, kita lakukan itu semua, dan dengan izin Allah, kita minta pembangunan selanjutnya kita lakukan dengan anak-anak Indonesia. Mereka memenuhi, dan mereka datang ke Indonesia, melihat seluruh sepak terjangnya kita di sini, di Indonesia, bahkan sampai ke rumah-rumah para relawan. Mereka datang, yang ada di Wonogiri, di Jumpandang, di Balikpapan,
Jadi hubungan kita memang sudah erat sekali, mereka tahu betul apa yang kita lakukan. Dan program-program kita selanjutnya, ketika kita menginginkan pembangunan tahap 3 di seberang rumah sakit, kita akan buat poli, ruang poli dan ruang nurse perawat. Dan alhamdulillah mereka sudah approval, tinggal kita melakukan pelaksanaannya. Namun kita terbentur dengan wabah COVID 1 tahun yang lalu, sehingga menjadi kendala untuk kita hadir ke depan. Namun ini kita tidak berputus asa, kita harap baik konfliknya, COVID-nya juga selesai, kita bisa eksis lagi di sana, melanjutkan program-program kita ke depan. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita, mungkin ini bermanfaat buat diri saya dan kita semua. Saya jujur, banyak sekali berkenalan, bersinggungan dengan para ulama, kiai, habaib. Namun sosok almarhum Jose Rizal membuat saya berkali-kali tersentuh. Dan beliau adalah melakukan bukan dengan cerita tapi dengan action. Ketika itu tahun 2009, uang tuh melekat di dalam badan saya kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar, tapi dalam bentuk dolar. Hampir setiap hari kita ngambil di Western Union, di Kairo. Nah, setelah kita hampir frustasi masuk Gaza sulit, akhirnya saya bilang sama Dr. Yose, almarhum, Dok, ini uang nih bahaya di tangan saya. Nanti takut hilang, dicuri, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau uang ini kita serahkan kepada Ikhwanul Muslimin, IM. Mereka kan menghimpun uang-uang donasi untuk disampaikan ke Gaza. Lalu saya bilang, lebih aman untuk beli mobil waktu itu dan obat-obatan. Terus Yose bilang, Farid, kita nih dapat sumbangan dari masyarakat Indonesia untuk sampai ke masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Kalau kita sampaikan ke IM, itu amanahnya nggak nyampe, dia bilang. Itu namanya kita menjadi broker amanah. Jadi yang namanya amanah itu harus betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan kita amanah dititipkan lagi kepada wadah-wadah yang lain, tapi betul-betul harus sampai ke sana. Pokoknya saya nggak mau tahu, kita cari itu mobil adanya di mana, obat-obatan ada di mana, kita bawa sendiri, kita masuk, kita sampein. Kita tunggu sampai kita bisa masuk. Itu saya dibuat nangis oleh beliau. Jadi subhanallah, beliau begitu membuka pintu ke teman-teman yang ada di Gaza, sehingga banyak kita bisa berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak, luar biasa. Mungkin mudah-mudahan kerjasama kita mulai dari sini, dari ke belakang dan ke depan. Amin. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih dari kami Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ini terima kasih kepada Mercy. Sekarang kita juga sudah ada kehadiran pahlawan Islam, pahlawan Indonesia yang juga sangat memperhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Ini dari komunitas Aman Palestina ya, Aman Palestina sudah hadir di sini Pak Ustadz Miftahuddin. Silakan Pak, sudah saya open mic, open video. Ini bisa menceritakan pengalaman-pengalaman luar biasa berjuang, tidak hanya sholat subuh dari seperti kami, tapi insya Allah berjuang untuk Palestina. Silakan Pak Miftahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa qarabati wa azwajih wa man da'a bi da'wati wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana program yang luar biasa, inspiring ya, menginspirasi bagi kami, sehingga kita selalu berukhuwah Islamiyah dan selalu bersilaturahim sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Salam kenal kepada Al-Fadil, ya guru kita Ustadz Fadian Faham, ayah kita, abang kita Pak Irwan. Tadi kita juga bertemu dengan kakek kita, ya Bapak Wakil Presiden pada zamannya, yaitu Pak Yusuf Kalla. Dan alhamdulillah juga di sini kita bersama dengan senior-senior dalam kemanusiaan. Tadi kita bertemu dengan Pak Insinyur Farid dari Mercy, Farid Talib. Kemudian ada Dr. Henry juga dari Mercy.
dan sahabat-sahabat dari Sahabat Al-Aqsa, Sahabat Spirit Al-Aqsa, dan terutamanya juga Pak Bustaman, pendiri komunitas Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah nih. Alhamdulillah. Ada Bapak Habil Marati, ya orang tua kita, ya, dan juga beberapa nama yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi kemuliaan beliau-beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya salam hormat kami Aman Palestin Indonesia kepada Ustadzah Bahijah yang sudah menggerakkan para asatidzah atau ustadzat se-DKI Jakarta juga untuk peduli terhadap nasib saudara-saudara muslim kita di Palestina. Bapak Irwan, Bapak Fadian yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan sekali lagi ya terima kasih. Aman Palestin merupakan satu kendaraan yang mudah-mudahan masih kami pertahankan ketelusan di hadapan Allah, karena insya Allah segala sumbangan yang tersalurkan melalui Aman Palestin sudah kami usahakan tersampaikan sesuai dengan cerita dari Pak Insinyur Farid tadi ya, cukup menyentuh hati ini Masya Allah. Ya, insya Allah kami akan terus memperjuangkan. Nah, ini minta maaf saya sedikit berhenti, yaitu penyerahan donasi untuk Palestina, Masya Allah ya, untuk kawan-kawan di Palestina. Ikhwafillah rahmakumullah, kita cukup tersentuh hati dengan cerita tadi, dan itulah yang juga dilaksanakan oleh Aman Palestin. Mungkin tidak selama Aman Palestin, mungkin tidak selama usia Mercy ya. Tadi kalau saya pelajari, Masya Allah, ya Mercy sudah 22 tahun. Aman Palestin yang bermula dari kantor, sebuah kantor di Bandar Baru Bangi, Malaysia, alhamdulillah. Ya, tahun ini kita memasuki tahun yang ke-16. Kita mulai bergerak pada 2004 dan terdaftar resmi di pemerintah Malaysia pada Januari 2006. Kemudian alhamdulillah pasca Perang Harbul Furqan 2008, tepatnya di 2009 kita sudah mendirikan kantor Aman Palestin cabang Gaza. Ya, dan alhamdulillah ini satu-satunya kantor untuk penyaluran dana ya atau donasi. Adapun di Malaysia di seluruh provinsi Aman Palestin baru memiliki 22 kantor, dan di Indonesia kita baru memiliki 4 kantor cabang. Di Bandung, Surapati Kor, Jalan Suci, kemudian di Kalimantan Timur ya, kemudian di Jakarta Jalan Buncit Raya, dan di Yogyakarta di Jalan Kusumanegara Umbul Harjo, 3 km dari Malioboro. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menapaktilasi kesuksesan Mercy, kesuksesan NGO-NGO Palestina yang lain yang ada di Indonesia ataupun Malaysia. Sungguhnya ada keinginan bahwa kita akan membangkitkan semangat Salahuddin dimanapun Salahuddin ini berada. Sebelum insya Allah sebentar lagi saya akan mempersilahkan CEO Aman Palestin Kantor Gaza ya, Insinyur Umar Siam. Tapi sedikit saya akan lanjutkan bahwa ada keinginan kita akan memunculkan Salahuddin Al-Ayyubi, baik itu dari negara jiran kita, tetangga kita Malaysia, ataupun juga dari negara kita. Karena sungguhnya kita kenal Umar bin Khattab bukan orang Palestina, pembebas Al-Aqsa yang pertama, beliau bukan orang Palestina. Begitu juga pembebas Al-Aqsa yang kedua, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, beliau juga bukan orang Palestina. Nah, berarti bangsa Indonesia memiliki peluang bersama saudaranya dari Malaysia untuk memunculkan Salahuddin dari Nusa Tenggara. Apa maksudnya dari Asian countries gitu kan, negara-negara di Asia Tenggara ini. Insya Allah saya ingin menunjukkan beberapa program yang sedang kita laksanakan. Ya, kalau para hadirin, Pak Irwan, Pak Fadian bisa muncul ya, sudah muncul di layar, insya Allah. Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Pak Ustadz, mungkin mic-nya nggak terlalu dekat mulut ya, agak sedikit terang. Nah, itu juga siap. Alhamdulillah. Share screen ya, belum muncul di layar? Belum muncul, Masya Allah. Baik, saya ulangi share screen kita. Bismillah. Ya, muncul, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Nanti insya Allah akan dilanjutkan. Ba'da hadza insya Allah sayuwasil akhuna Muhandis Umar Siam min Gaza. Ya, ini adalah proyek yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslimnya 222
juta orang. Ini adalah proyek pembangunan kembali sebuah masjid yang namanya adalah Masjid Syekh Ijlin di kota Gaza di pinggir pantai Gaza. Masjid ini teman-teman alhamdulillah didirikan 1957 dan kemudian dibom pada perang 2014. Hancur total dan kemudian alhamdulillah desain masjid yang baru untuk Masjid Syekh Ijlin adalah sumbangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Emil ya, Kang Ridwan Kamil. Alhamdulillah ini adalah masjid yang akan menjadi bukti kesolehan kita insya Allah. Ini Masjid Syekh Ijlin sebelum dibom pada 2014. Ya, terdiri dari 3 lantai dan tepat di pinggir pantai. Jadi kalau keluar dari pintu masjid itu langsung bisa menyaksikan bentangan Laut Mediterranean. Itu adalah kisah kenangan masjid kita, Masjid Syekh Ijlin, masjid saudara kita di perkampungan Syekh Ijlin. Ya, nama kampungnya Syekh Ijlin. Tapi masjid ini sudah hancur, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, padahal ini dulu Masya Allah bisa menampung setiap waktu sholat sampai 580 orang jamaah, terutama di musim panas bisa mencapai ribuan. Karena mereka duduk-duduk di tepi pantai, nanti sholat zuhurnya, sholat asarnya di masjid kita ini. Nah, lokasi masjid kita lihat ya lokasinya adalah yaitu 5 km dari pusat kota Gaza dan 50 meter dari pesisir pantai. Ya, kita tahu bahwa kota Gaza kota yang terpadat penduduknya sampai 300.000 orang. Padahal jalur Gaza itu hanya dihuni dengan 2 juta lebih orang saja, begitu, Masya Allah. Nah, ini adalah lokasi menurut Google Earth Coordination. Kita lihat tuh ya, ada. Jadi di depan masjid itu langsung jalan Harun Ar-Rasyid dan setelah itu adalah pantai kota Gaza. 73 masjid lebih dihancurkan total pada perang 2014 dan 196-nya itu adalah dihancurkan. Ini adalah foto yang sempat kita ambil Masjid Syekh Ijlin yang sudah dihancurkan oleh Zionis Israel pada perang 2014. Nah, ikhwah, ini hanya tinggal tapaknya saja dan ini akan dibiayai 100% oleh bangsa Indonesia atas permintaan dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ini ada sedikit tayangan yang pernah dibuat oleh kantor Aman Palestina di Gaza. Apakah suaranya bisa didengar? Ada suaranya harusnya. Iya. Enggak. Suaranya nggak keluar ya, Pak? Oke, siap, sebentar. Saya biasanya terlupa untuk share sound. Baik. Tadi sebentar ya Pak Fadil, minta maaf saya terlupa untuk share. Oke, Bismillah. هذا أول جامع أنشأ في الشيخ عجلين من يوم وأنا صغير وأنا في داخل المسجد وآجي على المسجد وأصلي وأعبد الله سبحانه وتعالى. من أظلم ممن منع
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Ada yang dibom ya, Pak Ustadz ya. Ya, ini salah satu masjid yang dibom hancur total 2014. Ustaz, mohon maaf, mic-nya terlalu dekat, mungkin bisa digantung aja, bisa terdengar suaranya dulu. Bisa dicoba. يعتبر مسجد الشيخ عجلين من المساجد القديمة في هذه المنطقة، يأتي إليه يوميا المئات، وخاصة في صلاة الفجر وخاصة في صلاة العشاء، وكذلك في فصل الصيف كان يأتيه الآلاف، لأن أغلب الناس يأتون إلى البحر للاستجمام. كان المسجد هذا من طابق أول وثاني وثالث، وكان يكتظ ويمتلئ عن بكرة أبيه بالمصلين، ولذلك اليوم احنا انقطعنا من هذا المسجد ولا أحد يعني ينظر إلينا بعين الرحمة حتى نعيد هذا البناء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كان في هذا المسجد مركز تحفيظ القرآن الكريم، خرج أكثر من 70 حافظا لكتاب الله، ولكن بعد تدمير هذا المسجد وانتقلنا إلى هذا المصلى أصبحنا في منطقة ضيقة جدا، وأصبحنا نعاني الأمرين. الأمطار كانت تهطل على بعض الطلبة، وأيضا في الصيف نعاني نفس المشاكل من الحر وقلة الإنارة وقلة التهوية. Ini tahun berapa Pak Ustadz ini dibomnya nih? Masjid. Mohon maaf malah nggak مؤسسة أمان فلسطين ستقوم بإعادة بناء هذا المسجد إن شاء الله بجهود الطيبين والخيرين من الشعب الأندونيسي ومن ولاية باندونغ، وبدعم كريم من محافظ ولاية باندونغ وهو مهندس معماري بشخصه، سيقوم بإعداد المخططات المعمارية لهذا المسجد على الطراز الأندونيسي، وهو أول مسجد يبنى في فلسطين كلها بتمويل أندونيسي. المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله video ya tentang Masjid Syekh Ijlin atau proyek pembangunan kembali Masjid Syekh Ijlin. Beliau pertama dibuat oleh beliau, kemudian terpaksa ditukar atas permintaan dan kesepakatan dari teman-teman saudara kita di Gaza. MOU ya antara Yayasan Nama Baik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh CEO kami di kantor Gaza dengan Kementerian Wakaf dan Agama Palestina pada November 2018. Berapa Ustadz agak putus-putus nih. Baik. Sudah jelas ya. Baik, nah ini kita lihat ya Tokyo mudakkaran tabahum bi'adati an-nar adalah beberapa dokumentasi. Dan ini soil test di lokasi Masjid Syekh Ijlin oleh tim Aman Palestina di Gaza pada 7 April 2020. Ya, alhamdulillah ini adalah replika, artinya ini miniatur bangunan masjid yang akan dibangun dan sudah diadakan terpilihlah sebuah perusahaan syarikat terpadu Al-Dhahabiyah Litijarah perusahaan ini yang akan membangun masjid yang akan dibiayai 100% oleh bangsa Indonesia. Nah, ini penyerahan tender pendirinya Insinyur Farid pasti tahu nih, subhanallah ya. Nah ini desain yang dibuat oleh Kang Emil Masjid Syekh Ijlin yang akan dibangun dan pembiayaannya 100%
atau didukung oleh bangsa Indonesia, dan ini interior design. Alhamdulillah kita pernah pada 7 April kemarin kita Dengar suara Pak Ustadz ya. Ya, yang kita saksikan komputer fondasi sudah selesai. Kita sekarang akan Kurang terdengar suara Pak Ustadz. Ini adalah sumbangan dari saudara-saudara kita para ustadzat ya yang berhimpun di fokus yaitu Forum Komunitas Ustadzah se-DKI Jakarta, disaksikan oleh Ketua Basnas dan Bazis ya Ustadz Yasdar, Basnas Bazis Jakarta Selatan. Nah, ini foto yang saya terima dari Insinyur Umar Siam. Mungkin Insinyur Umar Siam, hal anta mawjudna yani ya Muhandis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia CEO kita, CEO Aman Palestin. Ya, baik, saya tutup ya. Ya. Ya, syukran. Tafadhal ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصابرين وناصر المجاهدين ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى صحابته ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بجميع الحضور الطيبين المباركين من الإخوة في أندونيسيا، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء السابق الأستاذ الكريم يوسف كلا، وجميع السفراء والحضور والإخوة والأخوات من جمعية عالمات جاكرتا. نرحب بكم جميعا، فأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Umar Siam, CEO Aman Palestin kantor Gaza, beliau memberikan welcoming sambutan welcome ya, menurahib tarhib ya, selamat datang kepada seluruh hadirin dan selamat bergabung, terutama kata beliau adalah mantan wakil presiden, beliau disebutnya naib Raisul Wuzara, tapi naib Raisul Jumhuriyah mungkin ahsan ya, yaitu naib Raisul Jumhuriyah, Ustadz Bapak Yusuf Kalla dan seluruh ustadzah yang bergabung di Fokus Forum Komunitas Ustadzah se-DKI Jakarta. Begitu juga tentunya pelaksana panitia yang mensukseskan acara pada hari ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah dan juga seluruh pejuang-pejuang Palestin yang ada di Indonesia. Tafadhal. أولا يعني نشكركم جميعا على حضوركم هذا وبارك الله فيكم، ثم يعني نشكر لكم هذا التعاطف وهذا المساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني. هذه الأخوة الإسلامية بين دولة كبيرة وإخوة عظام يعني في جمهورية أندونيسيا الإسلامية، الذين يعني لم يتوانوا أبدا لحظة في دعم الشعب الفلسطيني دائما في كل المراحل، حتى في السابق يعني، فهناك يعني دعم كبير للشعب الفلسطيني ومواقف سياسية لدولة أندونيسيا مع منذ نشأة أندونيسيا.
وهي تقف وتساند القضية الفلسطينية، ودائما يعني دولة قائمة على العدل وتحارب الظلم وتقف مع المظلومين من المسلمين في العالم، وفي أولهم قضية الفلسطين. Allahu Akbar. Beliau menyatakan secara lugas tadi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang insya Allah siap berdiri bersama Palestina untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh penjajah Israel laknatullah alaih. Karena itu di awal tadi beliau sekali lagi memberikan satu penghargaan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fadian, pada Pak Irwan, kepada seluruhnya ya para duta-duta besar yang bergabung pada kajian kita pagi hari ini, ya para tokoh, para masyarakat seluruhnya. Ya sungguhnya itulah yang menjadi insyaallah semangat untuk bangsa Palestina untuk terus membela Al-Aqsa dan juga memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina insyaallah. إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا يدل على أن هذه الأرض أو هذا المسجد مبارك، والبركة وضعها الله سبحانه وتعالى في المسجد وفيما حوله من البلاد الشام. فهذا قضية فلسطين قضية عقيدة، هذه قضية إيمان، هذه كلمة في قرآننا العظيم، يعني هي سورة وآية في قرآننا العظيم، فهي إيمان وعقيدة لدى المسلمين. فأنتم يعني تناصرون، يعني دولة إسرائيل قامت على الظلم وقامت على سلب الأرض من المسلمين وسلب المقدسات والأقصى والسيطرة على الأقصى. فأنتم تقفون موقفا إيمانيا وموقفا عقائديا، ولكم الأجر إن شاء الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها وما يعني ما مشيتم ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فأنتم معنا في الجهاد هذا بمتابعتكم للمجاهدين وأخبار المجاهدين، وأنتم طوال الفترة الماضية يعني تراقبون ماذا يحدث في الأقصى وفي القدس وفي الشيخ جراح، ثم هذه العدوان وهذا العدوان الأخير على غزة بالصواريخ وبالطائرات، يعني ويستمر أكثر من 10 أيام، وأنتم تتابعون معنا وبكل لحظة بلحظة. فلكم أجر المجاهدين، أنتم مجاهدون إن شاء الله، ولكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. Amin ya Rabb. Kata beliau, bangsa Indonesia, bangsa yang terus intim untuk mengikuti perkembangan baik itu ketika terjadi pengusiran saudara-saudara kita yang tinggal di Syekh Abu Jarrah, kemudian penganiayaan terhadap muslimin yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Aqsa di 10 akhir Ramadan. Begitu juga akhirnya serangan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki mauqif, ya, standing imaniyah, ya, kedudukan keimanan kita, karena sungguhnya ya inilah dia yang dibicarakan oleh atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat-ayat yang pertama, bahwa isu Palestina adalah isu akidah umat Islam. Isu Palestina adalah isu yang tidak bisa dipisahkan dari imannya umat Islam, sehingga ya sungguh-sungguhan bangsa Indonesia untuk membela saudaranya di Palestina, untuk membela Masjid Al-Aqsa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa keimanan bangsa ini Masya Allah luar biasa. Semoga ini bisa kita kekalkan dan Allah berkahi kita insya Allah. نطمئنكم ونعاهدكم أننا سنبقى إن شاء الله على هذا الطريق، طريق تحرير فلسطين والأقصى إن شاء الله، ونبقى نجاهد ونبقى نعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن في فلسطين نعاهدكم ونعاهد المسلمين جميعا
بأننا سنبقى على هذا الدرب وعلى هذا الطريق في الجهاد وفي دفاع عن بيت المقدس إن شاء الله رب العالمين. وهذا قدرنا، والله عز وجل اجتبانا أن نكون في هذه المنطقة حتى نكون نحن ننوب عن الأمة في هذه القضية إن شاء الله رب العالمين. يعني أرض فلسطين هي ملك لجميع المسلمين، والأقصى مسجد لكل المسلمين، الله أكبر. وليس لأهل فلسطين فقط. ونحن إنما نحن مندوبين، يعني وكلاء عن الأمة في هذه المعركة إن شاء الله. نحن نعاهدكم بأن نبقى على ذلك، ولكن نحتاج من الأمة الدعم والنصرة والمساندة، وهذا ما تقوم به أنتم في إندونيسيا، وجزاكم الله خير. Masya Allah. Jadi rekan-rekan jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di awal tadi menyebut bahwa kami berjanji, ya kan? Kami memberikan satu jaminan bahwa kami akan terus memperjuangkan Palestina dan Al-Aqsa. Karena walaupun demikian, Al-Aqsa bukan hanya milik orang Palestina saja. Palestina bukan hanya milik orang Palestina saja, melainkan masjid ini adalah milik umat Islam bersama, bumi ini adalah bumi umat Islam bersama. Tapi kami yang diamanahkan oleh Allah untuk menjadi mandubin atau wakil-wakil umat Islam seluruhnya untuk ada di saf depan, di garda depan, berdarah-darah, terbunuh, ya, dan sebagainya. Anak kami dibunuh, istri kami dibunuh, rumah kami dihancurkan, masjid kami dihancurkan. Tidak ada masalah, kata beliau. Kami tidak akan pernah berundur, ya, kami tidak akan pernah menyerah, dan kami akan meneruskan perjuangan ini sebagai wakil dari seluruh umat Islam termasuk di Indonesia. Masya Allah. Ya, ini ya Ustaz Fadian, satu ucapan ikrar dari saudara kita yang diwakili oleh Insinyur Umar Syam, CEO kita di kantor Gaza. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat kita. Tapi beliau bilang, ya tolong bantu kami, tolong support kami, ya untuk menenteramkan seluruh bangsa di dunia. Ya, kami akan terus berada di garda depan, insya Allah sampai titis darah penghabisan. Ya, tadi beliau mengutip satu hadis, ada sahabat-sahabat di Madinah yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi Rasulullah memberi jaminan mereka akan tetap mendapat pahala berjihad dengan syarat apa? Syaratnya bahwa beliau selalu, ya, walaupun berhalangan di Madinah, sungguhnya itu ada yang menyebabkan mereka berhalangan. Contohnya uzur syar'i, sakit, tua, dan sebagainya. Maka walaupun kita jauh 9.000 km dari Indonesia, kita tidak bisa langsung terjun ke Gaza, ya, membela saudara kita dan membela Masjid Al-Aqsa. Tapi insya Allah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang terjun langsung, ya, ke medan jihad. Amin ya rabbal alamin. Syukran ya Syekh Umar Syam, jazakumullah. Hal hunaka yani kalam akhir atau anta yani turid soal min Indonesiyin? لا، أول شيء نشكر الأخوات يعني الذين تبرعوا بهذا المبلغ الكبير في مسجد الشيخ عجلين. مسجد الشيخ عجلين مسجد مهم جدا بالنسبة لنا في فلسطين وفي غزة. هذا المسجد يعني يقع في حي مهم في أحد أحياء غزة الجنوبية، وهو يعني معلم، وإن شاء الله سيكون يعني بصمة وأثر كبير من إندونيسيا في فلسطين، وهذا يدل على الرابط الأخوي بيننا. يعني هذا يعني دائما سيكون مثل أنا نظرت إلى المستشفى الأندونيسي Naam. Fadal ya Sayyidi, afwan. Oke, baik Pak Miftahudin. Baik. Ini kami juga sudah ditunggu lagi oleh sahabat-sahabat Spirit of Aqsa nih, akan live di sana. Mungkin bisa 1-2 menit kata penutup untuk kita lanjut lagi dengan sahabat-sahabat kita Spirit of Aqsa yang sudah live di Al-Aqsa. Silakan Pak Presiden. Baik, Syekh Umar Syam, mungkin kalam akhir, yani kalam akhir. لأن هناك يعني جمعية أخرى إن شاء الله ستلي بعد هذا إن شاء الله. شكرا، تفضل يا شيخ.
Dari Pak Ustadz aja. أنا يعني أشكركم جميعا وأشكر الإخوة المنظمين لهذا اللقاء، وأدعو الله عز وجل في آخر الكلام أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وإن شاء الله نحرر جميعا الأقصى المبارك، ونلتقي جميعا نصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين عن قريب. Amin. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Waalaikumsalam. penutup beliau ya Pak Fadian dan Pak Irwan, beliau berdoa bahwa insya Allah Muslimin menang, ya Palestina juga akan menang, dan kemudian mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan bertakbir, ya bertahmid, dan ketika itu tidak ada lagi penjajah Israel di bumi Palestina. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf. Sama nggak ada masalah. Terima kasih Pak Ustadz Miftah. Ini ada Ustadz Bahija. Saya mohon maaf Bu Ustadz, bisa nanti setelah sahabat-sahabat dari Al-Aqsa masuk, nanti kita kasih kesempatan untuk Ustazah untuk dari fokus. Betul. Terima kasih Ustadz Bahija. Jazakallah. Terima kasih Bang. Mohon maaf sekali, kami pindah dulu ya ke sahabat kita dari Spirit Al-Aqsa karena sudah menunggu nih. Nanti kita dilanjut jam 9 atau jam 9 lebih. Ibu Ustadz Bahija bisa di hold dulu, nanti kita kembali. Ya. Saya 2 menit aja lah. Baik, ini sudah ditunggu jam 9, mereka juga akan off. Bisa nggak nanti saya kasih waktu 5 menit lebih. Nanti mohon maaf. Silakan nih Pak Ustadz Umar Maka. Alhamdulillah, mohon maaf atas keterlambatannya. Silakan Pak Ustadz. Enggak apa-apa Mas Fadian. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Menjadi kebahagiaan bisa bersilaturahim dengan para asatidz, jamaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, teman-teman dari pejuang subuh. Yang saya ingin sampaikan bahwa salah satu hamlah gerakan pembebasan Filistin, pembebasan Al-Quds yang senantiasa diserukan di Palestina itu berkaitan dengan waktu subuh. Di antara hamlah gerakan-gerakan perlawanan yang sering disiarkan diangkat di Filistin, di Al-Quds, di Aqsa dan di Gaza adalah Al-Fajrul Azim atau Fajrul Azim. Biasanya gerakan subuh besar dan biasanya itu di hari Jumat di mana kemudian mereka berkumpul di masjid, lalu terus kemudian saling mengingatkan untuk fokus kepada pembebasan Al-Quds dan pembebasan negeri mereka dari penjajahan Israel. Kita sudah mendengarkan, Masya Allah, saya tadi sudah ikut mulai dari Gurunda Dr. Atabik Lutfi dengan tadaburnya, dan kami sangat menikmati tadabur beliau, walau tidak bisa full, mudah-mudahan insya Allah nanti bisa duduk di majelis beliau. Lalu kita sudah mengikuti orang tua kita Pak JK, ini satu kampung dengan kami di Bone, dan kami saat ini ada di Bone. Neneknya beliau dengan nenek saya sama-sama nenek-nenek. Maksudnya tidak ada hubungan keluarga, tetapi kita masih sama. Lalu kemudian kita sudah dengarkan dari Mercy, Masya Allah. Lalu kemudian dari Ustadz Miftahuddin atau dari Aman Palestina. Kami Spirit of Aqsa hanya sebuah batu bata dari bangunan besar pembebasan Al-Quds dan Filistin. Ada banyak NGO, lembaga-lembaga di Indonesia yang saya melihat ini adalah lembaga yang saling melengkapi. Ada Mercy yang fokus di kesehatan, lalu kemudian ada Aman Palestina, Masya Allah, yang memperhatikan pembangunan masjid di Filistin, khususnya di Gaza. Ada KNRP, ada Sahabat Aqsa, ada Adara, salah satu lembaga wanita di Indonesia yang Masya Allah kami tahu bagaimana peran besar mereka untuk perjuangan Filistin, Al-Quds dan Al-Aqsa. Sementara kalau ditanya Spirit of Aqsa, maka kami hanya menjadi pelengkap batu bata dari bangunan besar pembebasan Al-Aqsa, di mana fokus kami di Spirit of Aqsa adalah di tazkif, edukasi seputar Al-Quds.
edukasi kenapa kita harus membela Al-Aqsa, kenapa kita harus mendukung kebebasan, kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Sebagaimana kemudian edukasi agar kita ini tidak termakan syubhat, pesan-pesan kesesatan yang terus disebarkan orang-orang munafik bahwa di sana hanyalah urusan politik, di sana bukan masalah agama, sebagaimana jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kemudian ungkapan-ungkapan yang itu melemahkan perjuangan, bahwa Hamas itu adalah buatan Yahudi, di sana itu adalah bukan antara umat Islam. Seperti paksa fokus kepada memberikan edukasi sejarah Palestina, siapa yang berhak untuk tinggal di Palestina, apa betul di sana ada Haikal Sulaiman di bawah Masjid Al-Aqsa. Lalu kemudian jika itu ada, sehingga mereka kemudian berhak untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Spirit of Aqsa juga fokus di Quran. Jadi kalau tadi saudara kami, sahabat-sahabat orang tua kami dari Aman Palestina itu memperhatikan membangun masjid-masjid dan banyak program lainnya, maka di antara yang menjadi titik fokus Spirit of Aqsa adalah membiayai, memperhatikan, menjadi donatur untuk mengumpulkan donasi-donasi dari Indonesia untuk lembaga-lembaga tahfidz yang ada di Gaza, termasuk yang ada di Al-Quds. Karena sebagaimana yang disampaikan para masyayikh, disampaikan para asatidz, di antara sebab kekuatan sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan saudara kita di Gaza itu karena adanya Quran di tengah mereka. Sebelum saya lanjutkan, singkat ini adalah gambaran halaqah-halaqah tahfidz yang ada di Gaza, di mana lembaga-lembaga tahfidz ini didanai oleh kaum muslimin umat Islam dari Indonesia. Ada beberapa halaqah-halaqah tahfidz yang didanai oleh Spirit of Aqsa dari sumbangan kaum muslimin, dan ini adalah salah satu haflatu at-takhtim, salah satu wisuda para penghafal Quran yang diantaranya adalah mereka para penghafal Quran yang didanai oleh kaum muslimin dari Indonesia. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Perlu kita tahu bahwa Gaza itu kota yang tidak luas. Kabupaten saya, Bone, kelahiran saya jauh lebih luas daripada Gaza. Karena Gaza luasnya atau panjangnya cuma 40 km, kira-kira 40 km. Lalu kemudian lebarnya Gaza itu bervariasi. Sebagian 18 kilo, ada kemudian 14 kilo. Jumlah penduduknya tadi yang Ustadz dari Aman Palestina sudah menjelaskan hanya lebih dari 2 juta. Artinya dengan semua peralatan canggih penjajah Zionis la'anatullahi alaihim, hitung-hitungan manusia Gaza ini sudah Gaza ini sudah berakhir. Tapi kemudian Allahu Akbar, selama 14 tahun ini mereka tetap sabat, mereka tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mempertahankan tanah mereka demi Allah, bukan semata-mata mempertahankan rumah mereka, bukan semata-mata mempertahankan harta mereka, tapi kuatnya, sabarnya, teguhnya mereka di Gaza karena mereka meyakini bahwa Allah memilih mereka untuk menjaga harta warisan umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW, tempat dari mana? Dari langit Al-Aqsa, syariat salat itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin, Al-Quds, Al-Aqsa, kurang lebih 15 tahun dengan perincian 13 tahun di Mekah Rasulullah salat dan sahabat ke Masjidil Aqsa, dan sekitar 16 sampai 17 bulan di Madinah Rasulullah SAW dan sahabat itu salat menghadap ke Al-Quds. Maka bayangkan bagaimana kerinduan seorang Umar bin Khattab, seorang Abu Bakar As-Siddiq untuk melihat tempat di mana mereka selama ini menghadap ketika salat. Sehingga ketika terjadi pembebasan kota Al-Quds di zaman Umar bin Khattab, ketika Amirul Mukminin Al-Faruq Umar sampai di Al-Quds dan tiba di sebuah gunung yang namanya Jabal Mukabbir, posisinya di sebelah selatan dari Masjidil Aqsa. Ketika Umar bin Khattab dan sahabat sampai di Jabal Mukabbir, lalu dari jauh, dari atas Jabal Mukabbir, mereka akhirnya melihat Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dari sanalah Umar bin Khattab menggemuruhkan takbir bersama sahabat, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia kekuatan sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza
adalah Al-Quranul Karim. Adanya Quran di tengah-tengah mereka. Ketika penduduk Gaza ramai-ramai, pemuda-pemuda Gaza, anak-anak di Gaza ramai-ramai kembali kepada Quran. Inilah sirrus sabat. Ini adalah rahasia keteguhan mereka. Itu kenapa jemaah yang dirahmati Allah, salah satu menjadi fokus kami di Institut Aqsa adalah bagaimana mengambil peran agar mereka tetap didekatkan dengan Quran, tetap terus bersama Quran, sebagaimana di Indonesia kita pun tetap menyerukan agar umat Indonesia juga kembali kepada Quran, agar mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Pejuang Subuh, bahwa hari ini insya Allah kita akan live report. Ada dua, satu dari Gaza, yang kedua dari Masjidil Aqsa. Insya Allah kita akan coba menghubungi teman kita yang ada di, atau perwakilan kami yang ada di Gaza, yang selama ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kontributor untuk Spirit of Aqsa dalam beberapa masyari, program-program yang itu adalah donasi dari Indonesia, di antaranya program pembinaan halaqah tahfidzul Quran, yang selanjutnya kerjasama dengan, lalu kemudian program kerjasama dengan Komite Zakat dari Kementerian Wakaf yang ada di Gaza, lalu kemudian kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga tahfidz yang memang sudah kita tahu bagaimana peran besar mereka untuk mendekatkan, menghidupkan Quran di kota Gaza, yaitu Darul Quran wa Sunnah yang ada di Gaza. Sekarang kita akan coba menghubungi Syekh Nasir Hidmi. Allah yabarik fik Syekhana, Allah yahfaduk, uballik salamina wa tahiyatina li ahalina fi Gaza, nahnu ma'akum, huznukum huznuna, bukaukum bukauna, intisarukum intisarun lana, وانتصار للإسلام والمسلمين. معكم الآن أخواتكم وإخوانكم في إندونيسيا في غرفة زوم، يبغون يشتاقون أن يعرفوا أخباركم المستجدة في غزة. تفضل الله يبارك فيك، وسأكون أنا مترجم لكم. تقريبا عندنا فرصة أو عندنا وقت يعني 10 دقائق. تفضل شيخنا، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم، جزاكم الله كل خير على اهتمامكم وعلى حضوركم وعلى استضافتكم لي في هذه الغرفة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا إن شاء الله في المسجد الأقصى المبارك. حقيقة كنت يعني أخطط أن تكون هذه الغرفة وأكون أنا في المسجد الأقصى المبارك، إلا أن ضعف الإنترنت حال دون ذلك، فاضطررنا أن نكون في البيت وتكون خلفي صورة المسجد الأقصى. على كل الأحوال إخواني الأحبة، نقول أنا أتحدث من القدس على بعد 5 دقائق من المسجد الأقصى المبارك. تترجم شيخنا، الله يبارك فيك. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kita sudah dengarkan live bersama Aman Palestina, live report dengan sahabat-sahabat guru-guru kita dari Aman Palestina dari Gaza langsung, maka saat ini kita bersama Syekh Nasir, ini live report dari Al-Quds, dari Al-Aqsa. Beliau tadi mengatakan, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah mengundang beliau untuk hadir bersama kita. Sekali lagi, beliau live report langsung dari Al-Quds. Walau tadi beliau mengatakan, saya sebenarnya ingin sekali live report langsung dari pelataran Masjidil Aqsa. Namun, kita tahu bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Untuk masuk ke Masjidil Aqsa saja, itu sudah dijaga oleh tentara Zionis. Selain itu, kendala terbesarnya adalah ketika live dari Masjidil Aqsa harus jaringannya yang kemudian susah, dan itu kemungkinan sangat besar bisa live di Zoom, menggunakan Zoom ya, kecuali live di Facebook atau live di Instagram kita banyak melihat teman-teman, tapi live Zoom dari Masjid Aqsa ini sesuatu yang berat. Namun kata beliau Syekh Nasir bahwa saat ini saya hadir bersama antum langsung dari Al-Quds, kota yang diberkahi Allah di dalam Al-Quran, yang kira-kira dari Masjidil Aqsa hanya berjarak kurang lebih 5 menit perjalanan. Allah yabarik fik Syekh, tafadhal. حياكم الله. لا شك أنكم تابعتم المواجهة الأخيرة التي حصلت بين الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، بكافة أماكن تواجده، وسلطات الاحتلال المجرمة التي تريد تشريد الشعب الفلسطيني مرة ثانية وثالثة ورابعة بهدف تهويد الأرض وتغيير ملامحها وجلب
سكان مستوطنين من كل بقاع الأرض لا ينتمون لهذه الديار ليعيشوا مكان الشعب الفلسطيني، وليحولوا هذه الديار من ديار إسلامية إلى ديار يهودية تعبر عن هذا الاستعمار الغاشم. Ya, selanjutnya